Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukum mematikan centang biru WhatsApp dalam Islam? Ya, tentunya ini nggak ada hubungannya dengan ajaran Islam ya. Alias, ini adalah perkara yang sifatnya boleh-boleh saja pada dasarnya. Tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama kita di masa lalu, dan intinya kan seseorang ingin membatasi komunikasi dengan pihak lain sehingga dia tidak ingin nampak selalu online. Apakah pesan-pesan yang masuk itu sudah dibaca oleh dirinya atau belum, dia tidak ingin itu diketahui, maka boleh-boleh saja ya, seperti orang ingin lebih menjaga privasinya dengan cara ketika ada orang yang mengetuk pintu rumahnya tidak dia bukai, itu adalah haknya dia ya. Nabi SAW mengatakan al-isti'dzan thalath marrat fa in udhina falyadkhul wa illa falyarji'. Minta izin itu 3 kali batasnya. Kalau diizinkan dia boleh masuk, kalau enggak dia pulang. Nabi di sini sengaja membolehkan seseorang untuk tidak membukakan pintu bagi orang yang mengetuk pintu rumahnya maksimal 3 kali. Dan ini artinya Islam membolehkan bahwa seseorang itu boleh saja menerima orang yang berkunjung kepadanya dan boleh juga tidak menerimanya. Itu adalah haknya dia. Jadi kesimpulannya boleh. Ustadz, bagaimana hukumnya berkomunikasi dengan lawan jenis dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, FB, dan apakah ada batasannya berkomunikasi dengan media tersebut agar tidak melebihi batas yang dibolehkan dalam Islam? Boleh kalau ada keperluan yang mendesak, kemudian mengikuti rambu-rambunya. Contoh, keperluan yang mendesak, keperluan kantor misalnya, mau tidak mau kita harus berkomunikasi. Atau seorang mahasiswa dengan dosennya, mau tidak mau dia ada tugas yang harus dia konfirmasikan kepada dosennya. Atau hal-hal yang serupa dengan itu. Kemudian tidak cukup hanya sekedar ada keperluan, juga harus ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya pemilihan kata. Pemilihan kata. Tanya seperlunya. Tidak perlu dibumbui dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, contohnya, Assalamualaikum, mau pinjam buku PR. Terus kasih emotion love misalnya. Itu gak nyambung itu. Jaka sembung, naik ocek. Gak nyambung, cek. Ya. Gak perlu. Ya. Itu pintu setan untuk menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang tidak baik. Cukup tanya. Ya, makanya saya sebenarnya suka seandainya ada orang yang berkomunikasi misalnya, kan ada orang konsultasi gitu sama Ustadz. Ya, karena ada yang konsultasi adalah lawan jenis. To the point, itu saya lebih suka. Nggak perlu apa? Nggak perlu panjang-panjang. Ya, apalagi kalau by phone, telepon, ya, lama gitu. Intinya sebenarnya ini boleh atau tidak, selesai sudah. Ya, kenapa? Karena Ustadz juga manusia. Ya, jangan dipikir Ustadz itu nggak tergoda. Ya. Maka seperlunya, seperlunya. Berarti kalau tidak perlu ya nggak usah. Ya. Ada sebuah perkataan ulama yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, di dalam kitab beliau Al-Mughni di jilid 8 halaman 111.
Beliau berkata, wa in quti'a minhu ma la yabqa al-hayawan ba'da dhahabihi ka sadrihi aw batnihi aw ju'ila lahu ra'sun munfasilun an badanihi lam yadkhul tahta an-nahi lianna surah la tabqa ba'da dhahabihi fa huwa ka qat'ir ra'si. Apabila dipotong darinya yang membuat tidak hidup, artinya sudah bukan disebut makhluk hidup lagi, seperti dipotong dadanya atau perutnya, atau dijadikan padanya kepala yang terpisah dari badannya. Maka ini tidak masuk dalam larangan. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah tidak disebut dengan makhluk hidup lagi. Oke. Bagaimana kalau ternyata sebatas emoji yang hidungnya tidak ada, cuma kepala dan mulut? Oleh karena itu Syekh Sa'ad Al-Khaflan mengatakan bahwa seperti ini boleh. Apalagi itu hanya sebatas untuk mengungkapkan sesuatu saja. Maka pendapat yang saya pegang sampai hari ini bahwa itu adalah tidak apa-apa. Namun perlu diperhatikan untuk para wanita, bahwa ketika dia misalnya chatting dengan laki-laki karena ada kebutuhan, yang lebih baik tidak menggunakan emoji. Apalagi dengan emoji senyum atau tertawa yang bisa menimbulkan fitnah buat laki-laki. Pengkhususan ya Ustaz ya. Iya, karena walaupun bagaimana seorang laki-laki ya ketika si wanita tersebut memakai emoji senyum pasti akan menimbulkan fitnah di hatinya, membayangkan bagaimana senyumnya dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Masya Allah, syukran jazakallah khairan Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan kebiasaan sekarang di WA, kalau ada yang meninggal kita mengirim kalimat istirja, maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di grup WA, juga mendoakan orang yang sakit di sana dan lain-lain. Kalau ada yang meninggal itu, ya, misalnya berita meninggal, dia doakan orang yang meninggal. Ya, kalau dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat untuk dirinya. Jelas ya, di dalam menerima apa? Ujian. Tapi kalau ada saudara yang meninggal, dia doakan. Tidak ada masalah dia doakan pakai pesan, tapi jangan sekedar tulisan saja. Ya. Copy paste tulisan, dia sendiri tidak mengucapkannya. Yang dimaksudkan itu dia mendoakan dengan hatinya, dia memohon kepada Allah. Ini karena masalahnya cuma main ibu jari saja, ya. Lisannya tidak berucap, hatinya juga. Nah, ini saya harus balasnya copy paste. Kadang dia tidak pikir, ya, tentang hal tersebut. Nah, itu keliru ya. Karena itu perlu diingat ya, kalau dia kirim pesan atau dia kirim Assalamualaikum warahmatullahi misalnya, itu dia ucapkan, baru dia dapat pahala. Ya. Itu dia memberi salam benaran. Kalau dia cuma kirim saja, itu namanya menulis salam. Jelas ya? Ya anda luput dari kebaikan ya, tapi yang dikatakan memberi salam itu dia berucap. Jadi kalau dia diberi salam juga, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sambil menulis. Boleh tidak masuk dalam grup WA dalam rangka untuk memberikan nasihat? Hal ini karena para anggota men-share hadis-hadis dhaif atau berita lainnya yang tidak bermanfaat. Boleh, asalkan kita bisa jaga diri. Artinya kita memiliki basic ilmu yang mudah-mudahan kita bisa meluruskan yang ada. Faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan memberi ilmu kepada orang? Malah dia yang terpengaruh nantinya. Kemudian hati-hati teman-teman juga ketika masuk ke grup-grup yang di situ ada debat-debat yang macam-macam. Ada syubhat-syubhat, debat masalah itu. Engkau kalau nggak punya basic ilmu yang kuat, terpengaruh nantinya. Tinggalkan. Jangan sok. Enggak, insya Allah anak kuat. Berapa banyak orang yang subhanallah, yang dia itu tidak suka dengan liberal. Ketika membaca tulisan-tulisan orang liberal, loh kok kayaknya masuk akal ya. Jadi liberal. Ana masih ingat ada seorang ustadz di pesantren dulu. Dia sudah nggak sholat. Waktu itu dia di sekolah di salah satu perguruan tinggi Islam. Dapat berapa bulan udah nggak sholat. Kenapa? Padahal dia ustadz urusan pesantren. Gurunya mengajarkan kepada dia, aqimis sholata li dzikri. Allah mengatakan dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau saya sudah ingat Allah, buat apa sholat? Yang penting itu kan tujuannya.
Sholat ini hanya sarana. Kalau sudah anak ingat sama Allah, anak nggak perlu sholat. Itu padahal ngerti agama. Bagaimana dengan yang basicnya malah nol? Maka kita perlu hati-hati masuk ke grup macam-macam ya, grup WA, foto di Facebook, macam-macam. Hati-hati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita menyadari bahwa kesibukan masing-masing orang itu berbeda-beda. Sehingga terkadang ada orang yang dia mendapatkan WA tapi dia tidak mau membuka karena dia tidak ingin banyak berdiskusi atau banyak berdialog dengan orang ini melalui WA. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan salamnya? Sementara penerima WA itu tahu kalau dia sedang mendapatkan salam. Apakah dia harus menjawab? Yang otomatis berarti harus buka, dan ketika buka nanti centang 2 berubah jadi warna biru, kemudian apalagi menjawab sehingga dialognya direspon. Padahal mungkin itu akan berkelanjutan. Di sini kita akan membacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, ketika beliau membahas tentang hukum menjawab salam yang bentuknya tulisan. Beliau mengatakan, wa amma mursalu ilaihi, orang yang mendapatkan titipan salam, falazimahu raddu fauran, maka dia harus memberikan jawaban segera. Tsumma in kana salamu alaihi bil irsal, lazimahu raddu bil lafzi. Jika salam itu sampai kepadanya melalui pesan seseorang, misalnya saya didatangi oleh si A, lalu si A menyampaikan, Mas, kamu dapat salam dari si B. Lazimahu raddu bil lafzi, maka saya harus menjawab dengan ucapan wa alaika wa alaihis salam. Wa in kana bil kitabah lazimahu raddu biha au bil lafzi, dan jika salamnya bentuknya tulisan, A datang kepada saya lalu dia ngasih sebuah surat dari B, kemudian surat itu saya buka dan di situ ada tulisan assalamualaikum, lazimahu raddu bil biha au bil lafzi, maka wajib bagi saya untuk memberikan jawaban dengan tulisan yang semisal, au bil lafzi, atau dengan ucapan. Sehingga di sini beliau menjelaskan bahwa salam dengan tulisan itu bisa dijawab dengan menggunakan ucapan. Seperti kita mendapatkan surat, kemudian di surat itu misalnya surat undangan dari RT atau surat undangan pernikahan, di kertas undangan itu ada kalimat assalamualaikum, turut mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara ini dan seterusnya. Maka jangan cuma dibuka, dibaca, terus didiemin. Kita jawab dengan salam, dengan jawaban salam yang semisal. Nah, untuk jawaban salam ini bisa disampaikan melalui tulisan. Kita buat surat yang semisal sebagai balasan. Itu kalau di zaman sekarang tidak mungkin. Surat undangan rapat RT dibalas, Pak RT-nya akhirnya dapat banyak balasan surat dari warga, tidak mungkin. Maka yang mungkin bisa dilakukan dengan cara yang kedua, au bil lafzi, atau dijawab dengan lisan. Begitu kita dapat surat itu, langsung kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian keterangan yang sama juga pernah disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Beliau pernah mendapatkan pertanyaan mengenai hukum menjawab salam yang disampaikan melalui tulisan. Beliau mengatakan, alhamdulillah, na'am, yajibu raddus salami musyafahatan kana au risalatan kalaman au kitabatan. Betul, wajib bagi kita untuk menjawab salam, baik salam itu disampaikan secara lisan ataukah salam itu disampaikan melalui risalah, melalui surat, tulisan.
kalaman au kitabatan, baik dijawab dengan lisan atau dijawab dengan tulisan. Karena lisan dan tulisan itu dianggap sama. Sehingga ada istilah al-kitabah tunzalu manzilatal kalam. Bahwasanya tulisan itu statusnya sama dengan ucapan. Wallahu ta'ala alam, dari keterangan-keterangan mereka ini bisa kita simpulkan, jika Anda mendapatkan sebuah WA, lalu di situ terbaca Assalamualaikum, tertulis angka 1, WA itu sudah masuk, berarti centang 2. Kalau Anda buka, berubah jadi biru. Tapi Anda tidak ingin buka. Apakah tetap wajib jawab salam ini? Jawabannya wajib. Terus gimana kalau kita tidak ingin ketahuan kalau kita buka? Maka silakan Anda jawab secara lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa harus buka itu WA. Semoga dengan ini kita telah menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang memberikan salam kepada kita dengan tetap menjawab salamnya meskipun kita tidak mau berlama-lama untuk berdiskusi dan dialog dengannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ana masuk grup WA, WhatsApp, kelas dan anggotanya campur laki-laki dan perempuan. Banyak info yang didapat dan banyak pula basa-basi, bercanda ria antar laki-laki dan perempuan. Apakah hukum kita masih menetap di grup WA tersebut? Kemudian, bolehkah dalam Islam bercanda tawa di dunia maya dengan yang bukan mahram namun tidak berkholwat? Syukran. Masya Allah. Jamaah, mungkin nanti ada namanya kholwat 2016. Kadang-kala orang itu berkholwat di dunia maya lebih bahaya daripada berkholwat di dunia nyata. Dari sisi apa? Dari sisi kebebasan mereka. Orang sekarang berkholwat nih, istri di rumah berkholwat sama suaminya tetangga. Beda rumah, lewat genteng. Kan dunia maya kan? Bahaya yang ditakutkan itu setan akan menggodain. Tetap, setan itu nggak pernah berhenti jamaah untuk menggodain manusia. Tapi apa boleh berduaan dengan chatting berduaan? Ya kalau ada perlunya nggak apa-apa. Kita memang ada keperluan, bukan untuk basa-basi. Makanya bagi para wanita dan para suami juga. Para wanita nih yang sudah menikah, yang belum menikah juga. Kalau dia punya teman-teman di dunia maya yang bukan mahram dia, yang bukan kerabat dia, yang tidak ada perlunya, delete semuanya mereka. Apa gunanya sama mereka kita ini? Yang ada nanti malah madharat. Suami kayak gitu. Tapi suami gayanya beda. Anak ini berdakwah kepada ukhti-ukhti yang di dunia maya. Masyaallah. Beda gayanya. Kadang-kadang ada yang kecantol juga nantinya. Maka tetap hati-hatilah. Kita ini perlu berhati-hati dalam berhubungan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri. Kalau yang nulis itu sudah perempuan jamaah, nulis perempuan, Allah, beda rasanya jamaah. Masya Allah, fulanah lagi nulis. Ya hati masalahnya. Maka keberadaan antum di dalam grup itu, kalau memang sudah berbahaya, ya berpisah. Dan dibikin terpisah grup yang akhwat sama grup yang cewek. Beda apa nggak beda cewek sama akhwat jemaah? Kita kadang membedakan, jangan ini untuk akhwat. Kalau cewek, cewek apa bedanya sama akhwat? Dia itu ukhti juga, saudari kita. Maka yang dibedakan yang ikhwan ya, kecuali memang di situ tidak ada yang model tadi disebutkan, kadang-kala canda tawa yang akhirnya membuat suasana di situ bisa menumbuhkan syahwat. Seorang wanita ngomong sama lelaki itu diperintahkan agar dia tidak berlemah lembut kalau ngomong. Apalagi kalau di WA di mana itu ada
apa istilahnya? Emotionnya. Ada emotionnya, ada bunga, ada ini, masya Allah. Maka hati-hatilah anak, kalau nasihat anak dibikin terpisah grup itu, kecuali memang ada perlunya, beda ya. Kalau memang di situ ada keperluan yang mendesak, umpamanya mungkin guru-guru di sebuah sekolahan demi untuk melancarkan kegiatan informasi, berarti ada kebutuhan. Tapi kalau sekedar canda tawa kayak gitu, lebih baik jangan. Ada pada berikutnya, dan ini khusus bagi yang ber-WA ya. Di antaranya, kalau Anda WA orang, ini penting, saya juga merasa terganggu ya. Kalau ada orang WA ke saya, ini khusus saya. Kalau antum WA ke saya, dan saya tidak mau di WA sama antum. Kalaupun antum ternyata bisa tahu nomor WA saya, meskipun saya sembunyikan ya. Kalau antum WA ada keperluan, langsung bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya fulan ada begini. Langsung. Sebagian orang, assalamualaikum. Tok. Ustadz, waalaikumsalam. Gak langsung pada intinya, ini mengganggu saya. Ya. Maka saya bilang di antara adab, biar antum tidak mengambil waktu orang lain, kalau antum tulis WA sama orang ada keperluan, langsung assalamualaikum warahmatullahi beserta dengan apa? Isinya. Ya. Hanya habis. Saya saja WA Ustadz, kalau Ustadz ya dia lagi off, misalnya saya WA Ustadz Syafiq misalnya. Saya tahu dia sibuk banget, jarang-jarang dia online ya. Ya, jarang-jarang dia online karena saking sibuknya. Kemarin saya WA beliau ternyata lagi di Merauke. Kemudian saya lagi WA, Ustadz sebentar saya mau naik pesawat ke Manado. Dia lagi, Ustadz saya mau ke Ternate. Ustadz pindah-pindah ya, gimana saya? Maka saya tidak ingin ambil waktu, jangan. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Lagi di mana? Kelamaan Ustadz baca lagi gimana? Langsung saya kirim surat pesan suara, Ustadz gini. Begitu dia dengar, dia tahu maksud saya. Kita tidak ingin mengambil waktu orang maksud saya. Tapi kalau kawan sendiri nggak apa-apa lah, Kak, basa-basi. Maksud saya ada orang yang tidak ingin waktunya terbuang-buang, hanya cuma assalamualaikum terus nggak ada apa-apanya. Maka saya bilang di antara adab kalau Anda berhubungan dengan orang yang Anda tahu dia sibuk, jangan habisin waktunya tulis assalamualaikum sekaligus apa? Tujuan Anda. Paham tidak? Jadi kalau sama istri, sayang gimana? Enggak apa-apa, lagi di mana? Sama istri enggak ada masalah. Ya, tapi kalau sama orang yang Anda tahu dia waktunya penting, maka jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kesempatan dia melihat WA kita, dia langsung tahu maksud dan tujuan dari isi WA dari kita. Maka assalamualaikum langsung isinya. Tapi permasalahan berikutnya, Ustaz, kalau ada orang beri salam kepada kita, apakah harus kita jawab? Orang beri salam lewat WA, assalamualaikum, atau lewat WhatsApp, atau lewat SMS, atau lewat Facebook, assalamualaikum. Kalau Anda tidak buka, ya berarti tidak perlu jawab. Tapi kalau terbuka, apakah harus dijawab? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya Allah mengatakan kalau salam tersebut berupa tulisan cukup menjawab dengan lisan. Cukup menjawab dengan waalaikumsalam meskipun tidak nulis. Meskipun tidak sampai suara kita kepada dia, tetapi kita telah mendoakannya, kita telah menjawab dengan kebaikan. Sebagaimana mendoakan kita mendoakan dia. Bahkan kita doakan dengan apa? Lisan. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Meskipun semua sepakat yang lebih afdal adalah dengan menulis juga. Ya. Dan lebih hati-hati kalau Anda bisa jawab dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Karena Allah berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Dan ayat ini umum kata sebagian ulama, mencakup tulisan, mencakup lisan, mencakup tata cara. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang memberi salam kepada Anda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan langsung dengan senyuman, maka Anda juga berusaha jawab dengan apa? Senyuman. Kalau ada orang misalnya beri salam dengan menjulurkan tangannya, Anda juga menjulurkan tangannya supaya Anda bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan berdasarkan keumuman ayat ini, maka kalau ada orang memberi salam dengan tulisan assalamualaikum, maka kita jawab juga dengan tulisan. Kecuali kalau ada kemudaratan. Kita tahu orang ini mengganggu, ya sudah enggak usah dijawab. Kita jawab dengan lisan aja. Waalaikumsalam, tapi enggak usah dijawab. Orang ini mengganggu. Orang ini mengganggu privasi saya.
Ini laki-laki mengganggu saya, ini perempuan mengganggu saya. Ini laki-laki kejar-kejar saya, ini janda kejar-kejar saya. Ya, sudah, blokir. Kita jawab dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Di antara hukum menjawab salam. Kemudian juga tatkala kita di grup, ingat kita satu grup, dalam grup kita 200 orang. Kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang, paling tidak banyak yang baca. Kita akan mengambil waktunya, mengambil waktu mereka. Maka tatkala kita ingin men-share sesuatu, mikir, pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang? Ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya. Ternyata berita yang hoax misalnya. Dia akan buka, dia paling tidak dia ngambil waktu 1 menit, 2 menit, kita ngabisin waktu orang, tidak bermanfaat. Maka sebelum kita share, kita pikir ini penting atau tidak. Apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku? Kalau tidak perlu jangan di-share. Tidak semua yang ada di benak kita, kita share. Tidak ada semua di benak kita, kita share. Tidak ada semua yang sampai kepada kita, kita share. Jangan latah. Ya. Jangan latah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat. Tidak semua yang kita dapat kita share. Kalau ada share, ada berita datang kepada kita, pertama kita cek benar atau tidak. Datang dari jalan yang terpercaya atau tidak. Ya, sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya. Apakah sumber-sumber berita orang-orang tulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur? Anda kan nggak tahu. Mau berita tentang Saudi, mau berita tentang Amerika, mau berita tentang Indonesia, berita tentang pemerintah, berita tentang ustadz, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau Anda mengenal yang bawa berita, maka Anda silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin. Tidak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Ya. Baik, yang berikutnya kalau Anda men-share berita, link, langsung tulis judulnya. Jangan linknya doang, orang jadi penasaran. Juga, wah begini aja ngabisin kuota. Anda mengambil harta orang lain. Kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau Anda nge-share link, langsung judulnya. Ini berita tentang ini loh, selek langsung linknya. Jangan bikin orang penasaran. Sebagian orang kirim ke saya tanpa ada judul, ini apa, saya jadi penasaran. Buka ternyata nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat. Atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya, ngabisin kuota kita aja. Kemudian juga tatkala kita di grup ingin beri faedah, jangan terus-terusan kirim faedah. Hanya kopas pagi kirim faedah, siang kirim faedah, sore kirim faedah, kirim. Jangan. Itu seminggu sekali kirim faedah. Pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain. Ya. Kita dalam grup, kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian, misalnya dengan kecantikan. Ada berita sampai kepada kita, menurut kita sangat penting. Mungkin bagi orang lain tidak penting. Ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan. Terus kita kirim ke grup, padahal yang grup semua kurus-kurus. Cuma kita sendiri yang gemuk. Ya ngapain kita sebarkan di grup? Kalau ternyata di grup yang gemuk cuma 2 orang, kirim aja japri kepada 2 orang itu. Ngapain kirim ke grup? Kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya. Maksud saya tidak semua yang menurut kita penting, itu juga penting bagi orang lain. Harus kita pikirkan, penting nggak bagi orang lain. Tidak semua penting yang bagi kita, penting bagi orang lain. Kemudian juga kalau ngirim berita, ngirim waktu-waktu yang tepat. Jangan ngirim share jam 2 malam. Ngapain share berita jam 2 malam? Biar orang tahu Anda lagi sholat malam. Ini waktu lagi mereka mungkin lagi, nanti orang ada apa sih bunyi, ternyata wah nggak ada apa-apa. Mungkin dia lagi tidur, ting ting, dia lupa matikan HP-nya. Jam 2 malam ada berita apa, ternyata share yang tidak bermanfaat. Maka pilih waktu yang tepat. Kira-kira orang biasa pegang HP jam berapa? Mungkin pagi-pagi, mungkin sore-sore, mungkin sebelum tidur, tidak apa-apa. Kemudian kalau Anda ternyata dalam grup akhwat, hati-hati, misalnya Anda punya grup 20 orang, semua teman-teman lama, teman-teman sekolah dulu yang mungkin saling tukar-tukaran foto di grup, hati-hati jangan dilihat sama suami. Jangan dilihat oleh suami, enggak boleh ya. Berita apa, Ma? Enggak usah tahu.
Ini khusus buat akhwat, enggak boleh. Ya. Karena jangan sampai kita memperlihatkan teman-teman kita yang cantik-cantik sama suami kita. Siapa tahu suami kita tertarik kan repot nanti. Enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain, kemudian dia pulang ketemu suaminya, dia ceritain, "Mas, tadi saya ketemu perempuan gini, seakan-akan sang suami lihat langsung wanita tersebut." Ini tidak boleh oleh Nabi SAW. Nanti buat suaminya penasaran. Tadi perempuan, Masya Allah, mas, mancungnya luar biasa, putihnya luar biasa. Siapa? Suaminya penasaran. Wong diceritakan saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Diceritain saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Nggak boleh. Ini amanah. Dan belum tentu wanita teman kita tersebut ridho dilihat sama suami anti, belum tentu. Maka kalau sudah dalam grup amanah, jangan kita sebarkan